Langit sore menggantungkan warna jingga di atas pesantren Kalijaga. Bayangan panjang menari di tanah halaman saat angin membawa aroma kemenyan dan bunga melati. Di dalam sebuah pendopo tua, 7 sosok duduk bersila menghadap seorang pria sepuh berjubah coklat lusuh. Sunan Kalijaga, sang guru agung, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata teduh namun penuh makna. Suasana sunyi menciptakan getar dalam dada. Tidak ada yang berani bicara sebelum sang wali membuka suara. Hanya suara burung jalak dari kejauhan dan derit kayu tua yang mengisi kesenyapan. Di hadapan para muridnya, beliau menggenggam seutas tali tua yang dililitkan pada sebuah gulungan kain berisi naskah kuno. Wajahnya tampak letih, tetapi masih menyimpan cahaya keteguhan. "Anakku," ucap sang sunan dengan nada rendah namun menggema, "jalan kalian akan terpisah mulai malam ini. Masing-masing telah cukup bekal, kini saatnya menabur cahaya di tanah yang sedang digerogoti kelam." Tangan tuanya mengusap gulungan itu, lalu membagikan 7 benda pusaka kepada tiap murid. Ada tombak, keris, kipas, kendang, tongkat, serta 2 batu berbentuk aneh. Ranggalawe menerima tombak panjang berhiaskan ukiran naga. Ia memeluknya dengan penuh hormat. Ayu Sekar memperoleh kipas bersulam benang perak yang lembut namun menyimpan kekuatan tak kasat mata. Mahesa Birawa menerima batu laut biru kehijauan yang bersinar lemah, sementara Ki Jatmika mengangguk dalam saat menerima kendang bertatahkan emas di sisi-sisinya. Inten Laras dan Sakamurti menerima 2 pusaka kembar, batu hitam dan putih berbentuk bulan sabit. Mereka saling pandang, tahu bahwa nasib mereka telah tertulis untuk berjalan beriringan meski di jalur yang berbeda. Narawulung, yang terakhir, menerima tongkat kayu jati yang sederhana tapi berisi ukiran mantra halus yang hanya bisa dibaca dengan mata batin. Setelah pembagian itu, sang guru membentangkan naskah rahasia yang hanya dibuka saat murid-muridnya telah siap. Ia menunjuk peta kuno yang menandai 7 wilayah berbeda, dari pesisir, pegunungan, hutan, hingga kota. Tempat-tempat ini sedang diguncang fitnah, ketakutan, dan keserakahan. "Jiwa-jiwa tercerai dari kebenaran," ucapnya lirih. "Masing-masing murid diberi tugas untuk menuntun kembali manusia ke jalan terang melalui cara yang tidak sama. Kalian bukan penjajah hati, kalian penanam benih. Biarkan bumi memilih mana yang tumbuh," tambah sang sunan. Kata-katanya menusuk dalam, bukan sebagai perintah, melainkan wasiat yang akan hidup jauh setelah tubuh renta itu tiada. Malam mulai turun ketika mereka bersujud memberi salam perpisahan. Tidak ada tangis, hanya keheningan penuh doa. Angin menggoyangkan daun-daun randu, seolah alam pun mengucapkan restu. Di antara bayang cahaya lampu minyak, 7 murid itu melangkah pergi ke arah berbeda, menyisakan satu cahaya di hati yang menyala tak akan padam. Sunan Kalijaga duduk kembali, memandang langit gelap yang mulai ditaburi bintang. Ia tahu jalan mereka tak mudah. Akan ada darah, pengkhianatan, dan ujian batin yang mengguncang. Namun ia yakin, ketujuh cahaya itu akan menjadi pelita bagi tanah leluhur yang mulai kehilangan arah. Dan malam itu, sejarah baru pun mulai ditulis, tanpa tinta, hanya dengan tekad dan iman. Kabut pagi menyelimuti hamparan hutan alas Mentaok, menciptakan selubung sunyi yang menyesakkan. Burung-burung enggan berkicau, seolah turut merasakan ketakutan yang merayap di setiap akar dan batang. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki seorang pria berbusana serba hitam memecah ketegangan. Di punggungnya, tombak berujung 2 menyilang, berkilat tertutup kain. Ranggalawe telah tiba. Ia berdiri di batas antara terang dan kelam, tempat di mana desa-desa di bawah kaki gunung hidup dalam cengkeraman kelompok perampok keji yang menyebut diri mereka Watu. Ireng, tidak hanya menjarah, mereka menanamkan rasa takut lewat ilmu hitam yang membuat sawah mengering dan ternak mati tanpa sebab. Rakyat hidup dalam bayang nestapa, menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Saat malam menelan mentari, Ranggalawe menyelinap ke sebuah desa yang telah ditinggalkan penghuninya. Rumah-rumah hangus, sumur-sumur dikotori bangkai hewan, dan langit di atasnya gelap seolah ditutupi awan kutukan. Di tengah reruntuhan balai desa,
ia menemukan sesosok anak kecil yang menggigil memeluk tubuh ibunya yang telah tak bernyawa. Mata sang pendekar bergetar, namun tidak satu pun air mata tumpah. Kesedihan telah menjadi bagian dari jalannya. Ia menyalakan api unggun kecil, meletakkan anak itu dalam pelukannya, dan mulai melantunkan syair ajaran Kalijaga. Lirih, tetapi menggema dalam ruang batin. Tak lama, angin berubah arah. Kabut mulai bergerak aneh. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. 10 lelaki bertubuh besar, berpakaian kulit dan membawa senjata tumpul, muncul dari balik pepohonan. Mereka tertawa melihat tubuh kecil di pelukan sang pendekar. Namun, gelak mereka berubah menjadi sorak kemarahan saat Ranggalawe bangkit, mencabut tombaknya, dan berdiri dengan aura tajam yang menusuk. Tanah di bawahnya bergetar halus, seperti merespons panggilan jiwa seorang kesatria. Dengan gerakan kilat, ia menebas udara, menciptakan gelombang angin yang menumbangkan 2 dari 10 penyerang dalam satu tarikan napas. Pertempuran pecah tanpa ampun. Jeritan bercampur suara besi menghantam. Darah terciprat, tapi tak satu pun luka menyentuh kulit sang murid Sunan. Ilmu tapak petir yang diwarisinya membuat tubuhnya lincah seperti bayangan, dan tombaknya menari seolah hidup. Ketika yang terakhir tumbang, Ranggalawe menatap langit malam yang kini terbuka, memperlihatkan gugusan bintang dengan cemerlang. Namun, tugas belum usai. Ini baru pengantar. Pemimpin Watu Ireng, seorang dukun sakti bernama Ki Durjana, masih bersembunyi di pusat hutan, dikelilingi patung-patung batu dan pagar racun. Ranggalawe tahu ia tidak sekadar menghadapi manusia, tapi kekuatan kegelapan yang telah berakar sejak zaman sebelum Majapahit berdiri. Dan untuk itu, keberanian saja tak cukup. Dengan tombak yang kini memancarkan sinar samar, ia melangkah ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Ia bukan lagi hanya murid, tapi penjaga keseimbangan antara terang dan murka. Di setiap langkah, ia membawa harapan mereka yang telah kehilangan segalanya. Dan saat dedaunan bergetar karena desir langkahnya, tanah Jawa kembali berdenyut pelan, tanda kehidupan akan segera dipulihkan. Di lereng Gunung Wilis yang diselimuti kabut abadi, berdiri sebuah dusun kecil bernama Kembangwaru. Dulu, tempat itu laksana taman surga, penuh aroma kenanga dan gemericik mata air yang tak pernah kering. Namun kini, desa itu berubah sunyi, seakan seluruh semesta enggan menyapa. Tanahnya tandus, bunga-bunganya gugur sebelum sempat mekar, dan bayi-bayi lahir tanpa tangis. Semua karena kutukan Nyai Landa, seorang perempuan tua berilmu hitam yang menyerap kesuburan bumi untuk memperpanjang hidupnya. Ayu Sekar tiba kala fajar menggeliat di balik awan kelabu. Jubah putihnya berdebu, rambutnya dikuncir rapi, dan di tangannya tergenggam kipas pusaka bersulam benang perak. Wajahnya tenang, namun matanya tajam menyapu kehancuran di hadapannya. Ia tahu, tempat ini bukan hanya menunggu penyembuh, tapi juga pengorbanan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak penuh duri kering dan beling tajam. Setiap langkahnya diiringi desahan angin yang berbisik pelan, ratapan arwah para petani yang mati dalam keputusasaan. Ketika mencapai sumur tua di tengah dusun, Ayu Sekar berhenti. Ia meletakkan telapak tangannya di batu penutup sumur, lalu memejam. Suara jerit, tangis, dan tawa nyaring membaur di kepalanya, sisa-sisa penderitaan yang tertanam dalam tanah. Tiba-tiba, dari balik semak kering, seorang bocah perempuan muncul. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, tubuhnya kotor penuh luka. Bocah itu merangkak sambil membawa seikat bunga layu. "Ini, buat Nyai Landa," bisiknya lirih, sebelum roboh di pelukan Ayu Sekar. Perempuan itu menggigit bibirnya, menahan gejolak di dada. Bahkan anak-anak pun telah dijadikan tumbal kekuatan jahat. Malam datang dengan cepat, membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Di tengah gelap gulita, Ayu Sekar berdiri di halaman balai desa, tempat Nyai Landa biasa mengambil peti hidup. Dengan satu ayunan kipasnya, ia menciptakan lingkaran cahaya yang mengusir kegelapan hingga ke ujung hutan. Nyai Landa muncul, tubuhnya kurus,
matanya kosong seperti sumur tak berujung, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Suaranya menggema, "Siapa yang berani mengusik malamku?" Pertarungan pun dimulai. Ayu Sekar melompat ringan, mengibaskan kipas ke arah bayangan hitam yang menari di sekelilingnya. Setiap kibasan mengeluarkan bunga-bunga cahaya, berubah menjadi duri yang menghantam kabut kegelapan. Nyai Landa melontarkan asap hitam pekat yang mengubah tanah menjadi lumpur berduri. Namun Ayu Sekar tak gentar. Ia berdiri, darah mengalir dari pelipis, tapi langkahnya mantap. Dengan satu tarikan napas, Ayu Sekar membacakan mantra yang diajarkan Sang Sunan, rahmat Allah seperti embun pagi, lembut namun menembus segala kekerasan. Kipasnya berputar cepat, membentuk pusaran cahaya berbentuk bunga 1000 kelopak. Pusaran itu melesat dan menelan tubuh Nyai Landa, yang menjerit hingga suaranya lenyap tertelan angin. Kabut pun terangkat, dan cahaya bulan akhirnya menyinari tanah yang kembali bernapas. Warga desa yang sembunyi perlahan keluar, melihat bunga-bunga liar bermekaran di sela reruntuhan. Ayu Sekar mendekap bocah yang tadi pingsan, kini tersenyum dalam tidurnya. Ia tak membawa hadiah, hanya harapan yang mulai tumbuh kembali. Malam itu, Gunung Wilis tak lagi berbisik sedih, ia menyanyikan syair kehidupan baru. Sebelum matahari sepenuhnya naik, Ayu Sekar telah pergi. Langkahnya ringan, namun hatinya menyimpan luka yang tak tampak. Tugasnya belum selesai. Masih banyak sudut tanah Jawa yang menjerit, menunggu sentuhan tangan penuh kasih dan keberanian. Dan dia, sang putri 1000 bunga, akan datang tanpa diminta, seperti hujan yang tak pernah menagih terima kasih. Langit utara menggantung kelabu saat Mahesa Birawa menjejakkan kaki di tepian pesisir Sedayung. Ombak-ombak yang biasanya riuh kini diam seperti mati rasa, seolah laut telah kehilangan nadinya. Udara beraroma amis, dan perahu-perahu nelayan terbalik tanpa sebab. Di kejauhan, Pulau Kembang Katon berdiri muram, tertutup kabut pekat. Disitulah bencana bermula. Dulu, pulau itu dihuni oleh nelayan dan pemuja laut yang setia. Tapi segalanya berubah ketika Kiai Dadang Wulung, mantan saudagar yang berkhianat pada sumpahnya, mendirikan padepokan hitam di puncak Batu Karang. Ia mempersembahkan nyawa manusia sebagai tumbal agar laut tunduk padanya. Setiap malam bulan mati, satu nyawa hilang terseret ombak, dan keesokan paginya muncul emas di pasir pantai. Mahesa Birawa mengenakan jubah biru tua, rambutnya dikuncir rendah, dan di pinggangnya tergantung sabuk baja pemberian Sunan. Tatapannya tenang, namun sorot matanya menyimpan badai. Ia naik ke perahu kecil milik seorang nelayan tua yang hampir lumpuh. "Tak ada yang kembali dari pulau itu," kata si kakek pelan. Mahesa hanya menunduk. "Aku bukan datang untuk kembali. Aku datang untuk menyudahi." Perahu menembus kabut yang tebal bagaikan jaring laba-laba raksasa. Di tengah lautan yang membisu, suara tabuhan gamelan lirih terdengar. Irama itu tidak menenangkan, ia mencekam, seperti ratapan yang dipaksa. Menjadi lagu, Mahesa mendekap sabuk baja di dadanya, dan seketika sabuk itu berdenyut hangat, merespons keganjilan yang menyelimuti pulau terkutuk. Begitu menjejakkan kaki di pasir Pulau Kembang Katon, Mahesa disambut oleh barisan patung-patung batu menyerupai manusia dalam posisi ketakutan. Tangan terangkat, mulut terbuka, mata terbelalak. Mereka bukan pahatan. Mereka adalah korban. Dibekukan dalam kutukan. Di tengah pulau, berdiri pendopo kayu berukir, tempat Kiai Dadang bersemadi. Dari dalam, bau dupa bercampur darah menyengat, mengoyak kesadaran siapapun yang mendekat. Mahesa membuka langkah perlahan, setiap injakan disertai zikir yang ia rapalkan dari hati. Tiba-tiba, bumi berguncang. Tanah terbelah, dan dari perut bumi muncullah sosok raksasa berjubah merah menyala, penjelmaan dari amarah laut yang ditawan. Mata sosok itu memancarkan cahaya biru yang membakar, dan suaranya menggema seperti ribuan ombak yang ditahan paksa. Kiai Dadang muncul, tertawa keras di atas singgasananya. "Aku tuan atas laut ini. Bahkan badai sujud padaku," teriaknya. Mahesa tak menjawab. Ia mencabut sabuk baja dari pinggangnya,
dan sabuk itu berubah menjadi cambuk berkilau, berdenyut mengikuti detak jantungnya. Dengan satu kibasan, ia membelah angin dan menorehkan cahaya ke tubuh raksasa, menciptakan luka dari cahaya yang tak bisa sembuh. Pertarungan berlangsung hebat, air laut menyembur, membentuk dinding setinggi pohon kelapa. Mahesa melompat, menghantam makhluk itu dengan doa yang disematkan dalam geraknya. Sementara Kiai Dadang melantunkan mantra untuk mengembalikan kekuatan raksasa, Mahesa menancapkan cambuk ke jantung tanah, memutus ikatan yang menghubungkan penguasa gelap dengan elemen laut. Dengan teriakan yang mengguncang langit, raksasa itu meledak menjadi kabut garam. Kiai Dadang jatuh terduduk, tubuhnya menua dalam sekejap, dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berteriak meminta ampun, terlambat. Laut kembali berdesir, ombak mengalun pelan seperti menyanyikan nyanyian pengampunan. Mahesa Birawa berdiri di pantai, menatap ufuk timur. Pulau itu kini bersih, namun hatinya tak tenang. Ia tahu, ini baru sebagian kecil dari gelap yang tersebar di bumi Jawa. Ia membungkuk pada laut, memohonkan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terampas. Sebab bagi Mahesa, menjaga bukan hanya soal melindungi, tapi juga menebus dosa-dosa yang diwariskan oleh keserakahan manusia. Dan ketika perahu kecil membawanya kembali ke daratan, laut kembali bernyanyi. Tidak untuk menyambut kemenangan, tapi sebagai salam perpisahan untuk penjaga yang telah mengembalikan kehormatannya. Awan hitam menggantung muram di atas dataran tinggi Manggiswangi. Langit tak lagi biru, warnanya membiru lebam seperti luka lama yang membusuk. Sejak malam keramat itu, angin tak lagi berembus, dan waktu seolah berjalan pincang. Penduduk dusun mulai bicara dalam bisik, menyebut nama seorang pangeran yang lenyap ditelan petir di malam badai bertahun lalu, Jaka Tulis, murid Sunan Kalijaga yang dikira telah menjadi arwah penunggu gunung. Tapi malam itu, kilat memecah langit. Guntur menggelegar seperti singa yang baru dibebaskan dari kurungan. Dari puncak Gunung Bengi, sesosok pria bertubuh jangkung berdiri, jubah putihnya berkibar meski tak ada angin. Di tangannya, sebuah keris berukir awan menyala redup. Dialah Jaka Tulis, kembali dari pelarian sunyi, membawa murka langit di dadanya. Dahulu, Jaka Tulis adalah seorang bangsawan yang meninggalkan kemewahan demi ilmu sejati. Ia menolak tahta demi ajaran Sang Sunan, memilih hidup sebagai penyatu alam dan langit. Namun satu malam, saat ia tengah bersemedi, para dukun hitam menyerang. Mereka memanggil arwah raksasa petir untuk membakar tubuhnya. Tak ada yang tahu bahwa petir itu justru menyatu dengan jiwanya, mengubahnya menjadi makhluk setengah cahaya, setengah manusia. Kini, ia kembali bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan langit. Di lembah selatan, para penyihir murka tengah membangun menara dari tulang, hendak menembus lapisan langit ketujuh dan mencuri kitab rahasia angin purba. Jika mereka berhasil, hujan tak lagi turun, panen akan mati, dan kekacauan akan menjalar sampai ke jantung Mataram. Jaka Tulis memanggil awan dari 4 penjuru. Satu persatu bergulung, membentuk lingkaran di angkasa. Ia naik ke langit tanpa sayap, hanya dengan kekuatan mantra yang diwariskan oleh Sunan. Dari atas, ia menyaksikan menara bayangan itu berdiri, tinggi menjulang dengan cahaya hitam pekat memancar dari puncaknya. Di sekitarnya, para pemuja tanpa wajah menari dalam lingkaran darah. Pertarungan tak terhindarkan. Petir turun menghujam, tapi lawan bukan manusia biasa. Mereka adalah pelayan iblis, makhluk yang ditumbuhi paku besi di dada, tak bisa mati kecuali dengan doa suci yang diucapkan saat jantung berdetak 3 kali. Jaka Tulis melayang di udara, melepaskan sabda dari langit, menciptakan pusaran angin yang mampu merobek daging dan tulang. Namun musuhnya tak kunjung habis. Mereka menggandakan diri, menciptakan ribuan bayangan dari kegelapan. Lelah mulai menyusup ke sendi-sendi Jaka Tulis, dan ia sadar, kemenangan bukan perkara kekuatan, tapi pengorbanan. Maka ia mengangkat keris awan, menancapkannya ke dadanya sendiri, memecah tubuhnya menjadi 7 cahaya petir yang menyambar ke segala penjuru. Cahaya itu membakar menara,
menghancurkan para penyihir, dan menyelamatkan langit dari kehancuran. Tapi tubuh Jaka Tulis lenyap. Hanya sebuah serban putih yang jatuh perlahan ke bumi, tersangkut di dahan tertinggi pohon jati. Penduduk dusun menyebut tempat itu sebagai Bukit Petir Menangis, karena setiap malam Jumat Kliwon, pohon itu mengeluarkan embun berkilau seperti air mata. Dan di antara langit yang kembali jernih, terkadang tampak bayangan lelaki berjubah putih menari di antara awan, seolah belum selesai menuliskan namanya di langit bumi Nusantara. Di pinggir sungai yang membelah hutan Larung Jati, angin berdesir dengan bisikan tak biasa. Suara-suara lirih menyeruak dari balik semak, seperti ratapan bayi dan desahan wanita yang ditinggal mati kekasihnya. Orang-orang tak berani mendekat, sebab mereka tahu, malam itu gerbang antara dunia dan akhirat telah retak. Dan yang menjaga agar kedua alam tidak saling mencemari, hanyalah seorang perempuan berkerudung kelam, Rara Lintang. Ia bukan gadis biasa. Wajahnya pucat seperti daun jambu yang terhempas angin sore, matanya redup menampung kisah yang tak bisa diceritakan dengan kata. Sejak kecil, ia bisa melihat mereka yang telah pergi, roh-roh gentayangan, jiwa-jiwa yang menolak takdir, serta arwah yang menangis menyesali hidup. Sunan Kalijaga memungutnya dari makam tua, lalu mengajarkannya untuk menerima beban yang tidak dipilihkan oleh dunia, tetapi ditetapkan oleh langit. Setelah Jaka Tulis mengorbankan diri, pintu langit terbuka sebentar. Tapi celah itu, justru menarik roh-roh jahat yang selama ini terkurung di antara lapisan awan dan bumi. Rara Lintang, yang sejak lama menjaga seimbangnya alam, mendengar panggilan sunyi dari utara, tempat di mana hantu-hantu perang kuno mulai merasuki tubuh manusia, menciptakan pasukan berjalan tanpa jiwa. Malam itu, langit tak bersuara. Bintang pun menolak muncul. Rara Lintang melangkah ke tengah tanah keramat, di mana tulang-tulang para prajurit Majapahit terkubur tak tenang. Dari tanah, tangan-tangan keriput bermunculan. Mata-mata kosong mengintip dari balik kabut. Mereka haus akan tubuh, ingin kembali hidup. Tapi hidup yang diburu bukan lagi untuk damai, melainkan untuk membalas dendam. Rara Lintang mengangkat selendang hitamnya, lalu menari di antara pusaran kabut. Setiap gerakannya melepaskan doa, setiap putaran membentuk pagar tak kasat mata. Tapi para arwah itu telah terlalu lama tertahan. Mereka tak kenal takut, tak mengenal kematian. Mereka menyerbu, menjerat tubuhnya, mencabik dagingnya dengan kuku gaib. Ia menahan jerit. Ia tahu, satu saja doa terputus, gerbang itu akan jebol. Ketika lututnya hampir rebah, dari balik kabut muncul sosok bayangan Jaka Tulis. Bukan jasad, bukan roh, tetapi gema dari pengorbanannya. Ia mengalir bersama angin dan menyatu dalam jiwa Rara Lintang, menguatkan semangat yang nyaris padam. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang tiga penjuru alam, Rara Lintang menjatuhkan tubuhnya ke tanah, menyatu dengan tanah dan roh. Tanah itu tiba-tiba membatu, dan semua arwah membeku dalam waktu. Hutan Larung Jati kini menjadi kawasan sunyi, di mana tak seekor burung pun berkicau. Di tengahnya, tumbuh satu pohon beringin berdaun merah darah. Konon, jika seseorang berani tidur di bawah pohon itu saat bulan mati, ia akan mendengar suara nyanyian perempuan yang menidurkan jiwa-jiwa penuh dendam. Murid-murid Sunan Kalijaga satu persatu menghilang dari dunia fana, bukan karena kalah, tapi karena mereka memilih untuk menjadi bagian dari keseimbangan abadi. Rara Lintang tak mati, ia menjadi penjaga. Arwah yang setia, mata yang tak tidur, hati yang mengunci ribuan dunia dari kehancuran. Setelah Rara Lintang melebur dalam kabut arwah, kekosongan menyelimuti daratan. Namun, badai justru merajalela di lautan. Ombak menggila, menyapu pelabuhan, meretakkan kapal, dan menelan nelayan tanpa jejak. Langit di atas samudera tampak murka, seolah menyimpan kutukan yang ingin meledak. Para pelaut percaya, ini pertanda dari dunia lain, bahwa penguasa laut telah terusik. Di tengah samudera bergejolak, berdiri tegak satu perahu kayu tua, tak berlayar, namun melawan arus dengan kehendak. Di atasnya, seorang lelaki berambut keperakan duduk bersila menghadap matahari tenggelam.
Dialah Kiai Sabrang, murid Sunan Kalijaga yang memilih hidup di antara gelombang, mempelajari rahasia laut, berbicara dengan ikan paus, hingga berteman dengan hiu putih yang menjaga jalur timur Nusantara. Semenjak gerbang alam terguncang, tak hanya daratan yang terkena imbasnya. Di dasar laut, segel kuno yang menahan makhluk purba telah retak. Pulau-pulau yang sebelumnya hilang dari peta kini muncul ke permukaan, menyebarkan kabut garam yang mengandung bisikan gaib. Di pulau itu, para penjaga kegelapan laut, makhluk setengah manusia, setengah karang, membangkitkan Raja Lama, Datu Taniwurung, penguasa hitam dari bawah samudera yang dahulu ditidurkan oleh para wali. Kiai Sabrang tahu, bila Datu Taniwurung bangkit sepenuhnya, bukan hanya lautan yang akan menjerit, tetapi pula daratan, langit, dan jiwa-jiwa yang belum sempat lahir. Maka ia mengarungi arus menuju pulau terlarang, menghadap badai yang bahkan dewa enggan menginjakkan kaki. Di balik pulau itu, ia menuruni gua karang yang menyesatkan pikiran, melewati lorong-lorong waktu yang hanya bisa dilewati oleh yang hatinya bersih. Ia bertemu Datu Taniwurung dalam bentuk kabut raksasa bermata ribuan. Makhluk itu bicara dalam gemuruh air, menawarkan keabadian jika Kiai Sabrang bersedia menyerahkan nama sucinya. Tapi sang Kiai, yang telah bersumpah untuk menjaga keseimbangan dunia, menolak. Ia melemparkan jaring doa yang terbuat dari rambut para wali, membungkus Datu dalam simpul tak terurai, lalu menguncinya kembali di dasar samudera dengan bait-bait kuno yang hanya bisa diucapkan sekali seumur hidup. Namun pengorbanan itu mahal. Untuk mengunci sang Raja Kegelapan, Kiai Sabrang harus melepaskan wujud manusianya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi buih, menyatu dengan gelombang. Roh sucinya menjadi ombak abadi yang menamparkan setiap kapal yang berniat jahat. Kadang, nelayan melihat sosok lelaki berdiri di atas karang saat fajar, wajahnya tenang, matanya menatap jauh ke cakrawala, lalu hilang begitu saja saat matahari naik. Orang-orang menyebutnya Sabrang Laut. Mereka meyakini, bila laut tenang di tengah badai, itu karena sang Kiai sedang berjaga. Dan bila anak-anak mereka tersesat di tengah laut namun selamat, itu karena ada tangan tak terlihat yang membimbing perahu kembali ke rumah. Satu persatu murid Sunan Kalijaga telah memilih jalannya. Tidak dengan kemegahan atau pujian, melainkan pengorbanan dalam diam, menjadi batu penjuru bagi kelangsungan dunia yang terus dilupakan manusia. Kala malam telah kehilangan bintangnya dan rembulan berselimut mendung, di sebuah puncak sunyi yang tak terjangkau kaki manusia, duduklah seorang lelaki renta bersorban putih bersulam aksara langit. Dialah Syekh Wali Rana, murid terakhir yang masih tersisa, penulis garis takdir yang dititahkan langsung oleh tangan langit. Tangannya yang keriput menggenggam pena dari tulang bidadari gugur, menari di atas lembaran cahaya yang hanya bisa dilihat oleh ruh-ruh terpilih. Setiap guratan yang ia buat bukan sekadar huruf, tetapi lembaran nasib umat. Ia tak hanya menulis masa depan, tapi juga menghapus masa lalu yang menodai kesucian dunia. Setelah satu persatu saudara seperguruannya memilih pengabdian abadi, Wali Rana menerima isyarat terakhir dari gurunya, sebuah pesan tanpa suara, hanya sebaris cahaya yang melintas di langit utara, membentuk nama-nama mereka yang telah rela menyatu dengan unsur alam. Hatinya perih, namun ia tahu, tugasnya belum selesai. Sebab bukan hanya alam yang butuh penjaga, melainkan juga takdir manusia yang kian dipermainkan ambisi dan keserakahan. Pada malam ketujuh setelah hilangnya Kiai Sabrang, langit berubah menjadi tinta. Bintang-bintang jatuh seperti daun kering diterbangkan badai. Itu pertanda, pena terakhir telah diturunkan. Dengan langkah terlatih, Wali Rana menuju Bukit Jasadul Akhir, tempat para leluhur suci pernah bersemedi hingga tubuhnya menjadi batu. Di sana, ia membuka lembaran akhir, takdir dunia. Namun saat ia hendak menulis penghabisan, kabut merah menyelimuti puncak. Dari bayangannya sendiri, muncullah sosok hitam pekat, wujud dari dosa kolektif manusia, menjelma makhluk bersayap duri bernama Hushal. Makhluk itu hendak merebut pena langit, agar bisa menciptakan masa depan kelam bagi umat yang lemah. Pertempuran pun tak terelakkan. Wali Rana tak punya senjata, hanya doa.
Ia menuliskan bait-bait nurani di udara, menjadikannya tameng dari cahaya. Tapi kekuatan Hushal tak main-main. Bayang-bayang itu mampu mematahkan harapan, menghancurkan keyakinan, dan membuat waktu berhenti berdetak. Dalam detik terakhir, saat Hushal menghunus cakarnya, Wali Rana memeluk lembaran takdir dan membisikkannya ke angin. Tubuhnya lenyap, tak ada darah, tak ada tangis. Hanya sinar samar yang perlahan mengurai kabut merah menjadi titik-titik terang di cakrawala. Dan di langit malam itu, kembali muncul 7 bintang membentuk formasi tak dikenal. Orang-orang menyebutnya Lintang Pitu. Sejak saat itu, setiap bayi yang lahir dengan tanda di telapak tangan kanan, dipercaya memiliki kutub jiwa salah satu dari 7 murid sakti. Dan dalam waktu-waktu genting, keturunan mereka akan bangkit, menyempurnakan takdir yang belum selesai ditulis. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka.
Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.